Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam sejahtera untuk kita semua guru hebat se-Indonesia. Perkenalkan, saya Thomas Hardiyedi Kusuma dari SD nomor 1 Benua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Dalam video ini saya akan berbagi pengalaman dalam membuat karya praktek baik, memperdaya komunitas sekolah melalui program TOT dan konselor sejawat yang bertema Guru Hebat dan Tangguh Sekolah Bahagia. Program ini juga lahir dari kesadaran guru dan merupakan tindak lanjut dari kegiatan pelatihan literasi kesehatan mental yang diselenggarakan oleh Kabupaten Badung bekerja sama dengan Yayasan Pendidikan Adiluhung dan Apkasi. Selamat siang Pak Bayu. Oke, selamat siang Pak Thomas. Iya. Pak Bayu di kelas berapa ngajarnya? Sekarang kan di kelas 3B. Kelas 3B ya. Anaknya ada berapa Pak? Ada 26. Oh 26. Laki-laki perempuan sama rata gitu atau? Lebih banyak perempuannya. Lebih banyak perempuannya. Di kelas itu kan banyak anak-anak yang kita tidak tahu mentalnya seperti apa atau sudah kelihatan mentalnya seperti Ya, apa itu. Nah Pak Bayu, boleh nggak cerita pengalaman Pak Bayu ketika menghadapi siswa yang tampak mengalami kesulitan emosional? Ya pengalamannya ya. Terus kira-kira setelah melihat pengalaman itu apa langkah Pak Bayu setelah itu? Saya ceritakan saja itu waktu di kelas 5. Iya. Di awal tahun pelajaran, saya langsung mendapatkan pesan dari orang tua siswa tersebut bahwa anak ini katanya kerap dibully oleh teman-temannya, Iya. kerap dijauhi oleh teman-temannya. Nah, tapi kan yang namanya saya baru mengenal tahun ajaran baru, siswa itu juga baru naik ke kelas 5. Iya. Saya perlu pemantauan. Ya, saya tetap adakan komunikasi yang baik dengan orang tua sampai saya tahu ternyata kadang anak yang merasa dirinya dibully cenderung dia tidak menyadari perilakunya dia terhadap temannya. Oke. Padahal saya rasa atmosfer teman-temannya, iklim belajar di sekolah itu semuanya asik-asik. Iya. Teman-temannya juga baik-baik sebenarnya. Hanya saja setelah berkali-kali saya pantau dalam dia kerja kelompok, bergaul dengan temannya, ternyata anak ini saya rasa egois terhadap teman-temannya. Sehingga oh, jadi ini penyebabnya kenapa dia dijauhi sama temannya. Kadang dia dikucilkan, kadang dia mungkin tidak diajak. Kadang anak yang mengalami itu, dia hanya menceritakan sisi sakitnya dia saja, sakit yang dia rasakan pada orang tuanya. Sehingga orang tuanya mencap teman-temannya membuli dia. Padahal yang saya lihat di sekolah, itu berbeda. Anak ini ternyata memang sedikit egois sehingga teman-temannya menjauhi dia. Nah, disinilah pentingnya saya komunikasi dengan berbagai pihak, baik siswanya, teman-temannya, orang tuanya juga secara langsung, sampai akhirnya ada titik temu dengan komunikasi tersebut. Anaknya pun juga bisa beradaptasi, mengerti apa yang saya jelaskan bahwa egois itu tidak baik, seperti itu saja. Saya berikan pemahaman. Jadi Pak Bayu panggil anak ini ya? Ya, ngomong secara langsung, pelan-pelan. Maaf, saya samarkan namanya ya, anggaplah Yunda, tapi itu bukan nama aslinya. Ya, jadi Yunda seperti itu karena teman-teman merasa Yunda ingin menang sendiri. Nah, belakangan ini Yunda kalau disuruh maju kerja kelompok, Yunda sadar nggak? Yunda nggak mau. Dia menganggur. Ya, dia sadar, dia tahu dia apa yang membuat temannya menjauh, sebetulnya dia tahu. Tapi saya lebih ingatkan lagi bahwa sifat-sifat seperti itulah yang membuat Yunda dijauhi oleh teman. Sampai akhirnya setelah itu dia bergaul kembali. Dia juga bisa bercanda, bahkan bercanda gurau dengan temannya tanpa merasa sakit hati. Baik. Menurut Pak Bayu, apa tantangan terbesar bagi guru dalam mendukung kesehatan mental siswa? Yang pertama tentu pressure dalam pekerjaan kita sebagai guru juga. Menjadi guru itu tidak hanya mengajar anak di kelas, tapi ada tuntutan administrasi, kadang juga berbagai instansi ya, hampir dari kesehatan, hampir dari catatan sipil, mungkin kependudukan, lembaga anti korupsi, dinas, itu
memuarakan programnya ke pendidikan, sehingga Guru ya. ya benar-benar harus memakan waktu kita juga untuk bisa memikirkan anak-anak, harus kita membagi diri. Terakhir nih pertanyaannya, sebelum terakhir, ini luar biasa ya. Ya. Bayu sudah menemukan langkah-langkahnya. Nah sekarang pengetahuan atau keterampilan apa yang menurut Pak Bayu masih perlu ditingkatkan agar dapat lebih efektif dalam mendukung kesehatan mental siswa ya. Jadi bagaimana cara untuk mengidentifikasi supaya lebih spesifik? Pengetahuan mengidentifikasi ya. Mengidentifikasi anak. Kadang kan kita berasumsi saja, oh ini anak begini, ini anak begini. Ya. Tapi itu kan seperti teori yang muncul dari pengalaman kita, Ya, bukan dari hal yang sifatnya ilmu. Ya. Nah, jadi itu yang mungkin menurut saya perlu ditingkatkan. Dari literaturnya juga mungkin bisa Bapak bagi supaya kami bisa baca-baca untuk bisa meningkatkan pengalaman kami dalam mengidentifikasi anak yang memiliki masalah kesehatan mental. Ya. Ceritakan pengalaman Ibu ketika menghadapi siswa yang tampak mengalami kesulitan emosional. Pengalaman di kelas ya. Pengalaman di kelas, Kalau misalnya pengalaman di kelas sih biasanya ada ada siswa, dia tuh orangnya tuh aktif, terus dia rajin, tapi akhir-akhir ini itu dia tuh jadi pendiam orangnya, terus dia melamun, terus dia sering gambar-gambar sendiri, kayak nggak mau memperhatikan yang lain, kayak gitu. Jadi kalau menurut saya adalah beberapa langkah yang harus saya lakukan untuk membuat dia mengalami perubahan perilakunya dia. Itu kayak pertama saya mengobservasi bagaimana perilaku dia yang awalnya dia aktif, sekarang menjadi pendiam. Setelah saya observasi, saya mengetahui bagaimana dia perilakunya di rumah kah bagaimana, atau di sekolah bagaimana. Lalu saya konsultasi juga ke orang tuanya. Lalu di orang tuanya bilang, oh ada masalah seperti ini. Nah, jadi orang tuanya akan cerita. Jadi itu yang menyebabkan perilaku anak itu berubah di sekolah. Gitu. Terus ketika sudah observasi dan Ibu tanya ke orang tuanya seperti tadi, hasilnya bagaimana? Hasilnya anak itu mau dia lagi aktif ketika saya mengetahui permasalahannya apa. Jadi dia mulai lagi bisa berbicara lagi, aktif lagi dalam pembelajaran. Mau dia mulai sedikit-sedikit perlahan untuk berbicara. Oke, baik. Itu sih. Menurut Ibu, apa tantangan terbesar bagi guru dalam mendukung kesehatan mental siswa di sekolah? Guru ya, tantangan guru. Kalau menurut saya dari beban kinerja. Kalau misalnya kita sebagai guru itu udah terbebani oleh misalnya seperti administrasi dan lain sebagainya, itu membuat kita sebagai guru tuh jadi kurang memperhatikan murid yang kesehatannya kurang seperti itu. Jadi mungkin bisa adanya kita mengikuti pelatihan-pelatihan, kita dapat mengetahui ciri-cirinya bagaimana, terus bagaimana kita mendapatkan informasi lain tentang cara-caranya mengatasinya, penanganannya. Oke, baik Ibu. Sekarang yang terakhir, pengetahuan atau keterampilan apa yang menurut Ibu masih perlu ditingkatkan agar dapat lebih efektif dalam mendukung kesehatan mental ini? Pengetahuan atau keterampilan mungkin yang disebut Ibu tadi ya, kayak misalnya kita dalam literasi kita kan kurang literasi kita kurang dalam pemahaman seperti bagaimana kita mengetahui dia, ciri-cirinya dia bagaimana, apa yang bisa kita lakukan biar dia itu kita tahu bahwa dia dia lagi gangguan kesehatan mentalnya di bagian mana. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom budaya. Selamat siang Bapak Ibu semua. Jadi pada hari ini kita berkumpul lagi dalam kegiatan Homer, di mana sekarang Bapak Thomas ini sebagai narasumber kita
topik tentang mental health ya Pak. Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan pokok ini, mari kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu berdoa dipersilakan. Berdoa dapat diakhiri. Bapak Ibu, sebelum saya mulai, izinkan saya untuk menyampaikan sebagai pantun terlebih dahulu ya. Tolong bantu cakepnya. Bisa saya mulai ya? Potong buah pakai benda tumpul. Buahnya buah pepaya. Di sini kita berkumpul bersama Komang Semesa Jaya. Selamat datang kepada Ibu Abu Mida. Silakan untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Baik, untuk kegiatan yang pertama yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Bapak dan Ibu dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini kita akan ngobrol tentang kesehatan mental. Wawancaranya dari Pak Thomas. Semoga apa yang didapat dari Pak Thomas sebagai narasumber bisa berguna bagi kita ke depannya menghadapi tugas-tugas, terutama menghadapi anak, menghadapi orang tua supaya bisa lebih baik lagi. Tuhan Allah yang dan menjawab lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu waktunya. Dan kita langsung saja untuk sesi ini saya serahkan kepada Bapak Thomas selaku narasumber kita untuk waktu dan saya resmi. Smart teacher. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Kabarnya untuk hari ini? Hari ini saya besok tadi. Oke, Bu. Terus kita harus kerja dari pagi sampai sore untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang mendadak. Tapi perasaan Mayu hari ini lagi capek karena banyak kegiatan. Kegiatan apa sih Mayu yang sedang Mayu hadapi sehingga kenapa capek? Sekali gitu kegiatan mukanya hari ini. Kegiatannya tuh kita dadakan ya, hari ini kan kita ada kegiatan untuk sit gedung sama presiden, dan itu kita harus mempersiapkan semua diri kita, nyiapin kostum, nyiapin ruangan, terus nyiapin kamera yang harus diapin, dan itu harus 2 kali untuk ujungnya gitu sih. Jadi itu yang membuat lelah banget untuk
pikirkan apa yang membuat teman-teman hari ini merasa bahagia. Tarik nafas. 1, lepaskan. Relax. Buang semua yang menjadi beban hari ini yang membuat teman-teman merasa capek. Tarik nafas. 1, 2, 3. Lepaskan. 1, 2, 3. Oke. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, jadi kali ini Pak Guru ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan emosi. Dengan tersampaikannya ini, Pak Guru ingin tahu emosi anak-anak pada saat ini itu sedang seperti apa. Nah, berkaitan dengan gambar di sini ada penjelasan bahwa gambar ini berbahasa Inggris ya, dengan tulisannya berbahasa Inggris. Jadi ini at ease, ini artinya emosi yang tenang. Ya, dengan tenang. Kemudian calm itu artinya sangat tenang. Dan kemudian content itu ekspresi normal. Ya. Nah, sekarang Pak Bayu minta kalian untuk memilih yang mana menggambarkan emosi kalian saat ini. Oke, mulai dari kamu ya. Di antara gambar ini ada nggak? Tidak ada? Oke, kita ganti. Di antara gambar yang hijau? Tidak ada? Kalau yang ini ada? Ada. Yang mana? Happy. Oke, bagus sekali ya. Nah, dari kamu happy juga. Happy juga. Oke. Sekarang kamu. Di antara gambarnya kan ceritanya. Nanti Giliranmu sekarang. Di antara warna hijau ini ada yang menunjukkan emosinya? Tidak ada. Ini tidak ada. Yang ini tidak ada. Yang ini bagaimana? Yang mana? Oh, kamu sedang sedih. Kenapa kamu sedih, Nak? Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru yang telah mendukung saya dalam menyukseskan program Guru Hebat dan Tangguh Sekolah Bahagia. Saya percaya bahwa guru yang sehat mentalnya menciptakan kelas yang bahagia, dan kelas yang bahagia menghasilkan siswa yang hebat.